Untuk menentukan tingkat tegangan PLTS, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti jumlah daya, energi, dan panjang kabel. Ada beberapa sumber bacaan yang saya jadikan acuan dan saya rangkum sebagai berikut. Menurut buku Off-Grid Solar karya Joseph O'Connor, umumnya PLTS off-grid menggunakan 12 volt DC untuk daya hingga 1000 watt, 24 volt DC untuk daya sekitar 2000 watt, dan 48 volt DC untuk daya di atas 5000 watt. Dengan tegangan baterai yang lebih tinggi, maka hambatan dalam akan berkurang, sehingga komponen PLTS dapat beroperasi pada suhu yang lebih rendah, dan ini akan memperpanjang usia pakai peralatan. Menurut buku Standalone Solar Electric System karya Mark Hankins, sebagian besar PLTS off-grid kecil terutama solar home system di bawah 100 watt peak menggunakan 12 volt DC sebagai tegangan sistemnya. Terkadang tegangan sistem 24 volt dan 48 volt juga digunakan. Sistem dengan tegangan yang lebih tinggi memungkinkan drop tegangan yang lebih sedikit pada kabel, sehingga sering dipilih untuk menghemat biaya kabel. Menurut buku Solar Photovoltaic System Application karya Paramita Mohanty, rangkaian distribusi DC yang panjang mungkin memerlukan tingkat tegangan sistem yang lebih tinggi untuk menghindari kehilangan daya yang besar atau penggunaan kabel dengan diameter yang besar. Inverter dengan kapasitas di atas 2000 watt biasanya menggunakan tegangan 24 volt DC, dan inverter di atas 5000 watt biasanya 48 volt atau lebih tinggi. Dari gambar dapat dilihat bahwa untuk penggunaan energi sampai 1 kWh menggunakan tingkat tegangan 12 volt. Kemudian untuk penggunaan energi 3-4 kWh menggunakan tingkat tegangan 24 volt dan 48 volt digunakan untuk sistem dengan konsumsi energi di atas 4 kWh. Menurut buku Photovoltaic Design and Installation for Dummies karya Ryan Mayfield, jika Anda merancang PLTS dengan kapasitas yang sangat kecil, kurang dari 200 watt, atau PLTS dengan beban DC langsung seperti kendaraan rekreasi, Anda dapat menggunakan tingkat tegangan 12 volt. PLTS yang menggunakan inverter yang memiliki daya relatif kecil, kurang dari 2000 watt, mungkin dapat menggunakan tingkat tegangan 24 volt. Menurut buku Solar Electricity Handbook karya Michael Boxwell, baik untuk sistem standalone atau grid fallback, tegangan yang paling umum untuk digunakan yaitu 12 volt, 24 volt, dan 48 volt. Biasanya cara yang paling efisien untuk mengoperasikan rangkaian listrik adalah dengan menjaga tegangan tetap tinggi dan arus tetap rendah. Itulah mengapa jaringan listrik beroperasi pada tegangan tinggi. Ini adalah satu-satunya cara untuk meminimalkan rugi-rugi dalam jarak jauh. Jika Anda berencana menggunakan inverter, perlu diketahui bahwa inverter 12 volt cenderung memiliki rating daya yang lebih rendah daripada inverter 24 volt atau 48 volt. Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat meningkatkan tingkat tegangan sistem. Kita kembali ke data Excel yang kita buat. Total daya yang diperlukan yaitu 245,5 watt, atau kita bulatkan ke atas menjadi 250 watt, dengan konsumsi energi harian rata-rata yaitu 850 watt hour. Kemudian kita buat rangkuman beberapa sumber bacaan yang tadi. Data yang sudah kita dapatkan yaitu daya 250 watt dan energi 850 watt hour. Saya ingin agar sistem ini mampu menyuplai kebutuhan energi selama 3 hari berturut-turut, terutama saat musim hujan. Jadi kebutuhan energi harian dikali 3 menjadi 2550 watt hour. Dari sisi daya, dua sumber menyatakan bahwa boleh menggunakan tingkat tegangan 12 volt. Sementara dari sisi energi, satu sumber menyatakan bisa menggunakan tingkat tegangan 24 volt. Tetapi dalam hal ini saya akan menggunakan tingkat tegangan 24 volt karena berdasarkan sumber kedua dan kelima, tegangan yang lebih tinggi bisa mengurangi rugi-rugi daya pada kabel, menghemat biaya kabel, dan merupakan cara yang paling efisien dibandingkan dengan menggunakan tingkat tegangan yang lebih rendah. Oke, sekian untuk part 3. Selanjutnya kita akan membahas pengisian energi harian atau charging dan mencari data radiasi matahari atau insolasi atau peak sun hours menggunakan software PVsyst.